Makanya para ulama menyatakan bahwa kebodohan pokok pangkal seluruh keburukan. Lihat, kenapa orang bisa melakukan perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah? Karena bodoh, tidak mengenal Allah, tidak mendalami tentang sifat dan asma Allah Azza wa Jalla, akhirnya nyembah kepada Allah, tapi nyembah juga kepada sesama makhluk. Kurang bodoh bagaimana itu orang. Dan Allah dalam Al-Quran mengisyaratkan seluruh penyimpangan penyebabnya kebodohan. Lihat ucapan Nabi Musa kepada kaumnya. Ketika kaumnya berkata, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan, sebagaimana tuh mereka juga punya patung sesembahan. Jadi minta patung sesembahan untuk mereka sembah selain Allah, dan ini musyrik. Apa jawab Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kamu mah kaum yang bodoh. Maknanya kebodohan inilah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Termasuk umpamanya apa yang terjadi di kalangan kaum Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah, mengajak mereka menyembah Allah, kaumnya terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu menyukai sesama jenis laki, menyukai sesama lelaki, dan membiarkan para wanita. Bahasa sekarangnya LGBT. Maka penyebab utama dari terjerumusnya mereka ke dalam perbuatan mencintai sesama jenis, hubungan sesama jenis, adalah kebodohan. Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan mereka bahwa mereka itu lebih menyukai lelaki daripada wanita, berkatalah Nabi Lut kepada kaumnya. Kata beliau, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Kenapa kalian itu mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita? Dasar kalian mah kaum yang bodoh. Kebodohan ini yang menjadi penyebab mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lebih besar dosanya daripada zina. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu di antara dosa yang sangat besar adalah liwat, hubungan sesama jenis, lebih besar dosanya daripada zina, karena beliau menyatakan kalau zina, hubungan gelap antara seorang lelaki dengan perempuan yang berbeda jenis, ada satu cara untuk membuat hubungan itu menjadi halal, menjadi ibadah, yaitu dengan cara menikah. Adapun hubungan dengan sesama jenis, tak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi legal dan halal selama-lamanya. Oleh karena itulah maka melanggar aturan ini jauh lebih besar dosanya daripada zina. Zina saja sudah segede itu dosanya, apalagi hubungan sesama jenis. Dan ternyata penyebab utamanya adalah kebodohan. Termasuk kemaksiatan yang dilakukan oleh para wanita, mengumbar aurat, berdandan secara menor di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Istilahnya tabarruj. Allah mengistilahkan tabarruj tersebut merupakan perbuatan jahiliyah yang didasarkan pada kebodohan. Allah berfirman kepada para wanita, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian, hai para wanita, bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Walhasil seluruh penyimpangan, baik itu syirik ataupun kufur
ataupun kebid'ahan, ataupun dosa dan maksiat dan penyimpangan yang lainnya, itu merupakan hasil dari kebodohan terhadap agama ini. Makanya para ulama ahli tafsir dari zaman para sahabat sampai zaman para ulama tabi'in dan tabi'un tabi'in menyatakan penyebab utama kemaksiatan itu adalah kebodohan. Seperti berkata Qatadah rahimahullah, seorang ahli tafsir. Beliau menyatakan, ma min abdin asabahu dzambun illa fahuwa min thamratil jahal. Tidak ada seorang hamba pun yang terjerumus ke dalam sebuah dosa kecuali itu pasti karena kebodohan. Kullu man 'asa rabbah fahuwa jahil. Itu perkataan Mujahid, salah seorang ulama ahlu tafsir, murid terkemuka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu, karena beliau ahlinya yang tiada bandingannya. Berkata Mujahid, ketika menerangkan penyebab utama dari dosa dan kemaksiatan adalah kebodohan. Kullu man 'asa rabbah fahuwa jahil. Semua orang yang melakukan dosa, maka orang itu bodoh. Selama dia melakukan dosa, selama itu dia bodoh. Timbul pertanyaan, bukankah banyak orang yang berilmu, bahkan para ulama, sengaja melakukan dosa dan kebodohan, dosa dan kemaksiatan? Bahkan rata-rata orang yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, dia tahu bahwa itu dosa, itu maksiat. Coba tanya pemabuk, tahu nggak mabuk itu haram? Tahu. Coba tanya kepada para pencuri, maling, copet, bahwa itu semuanya haram? Tahu. Coba tanya kepada para pezina, tahu nggak bahwa zina itu haram? Tahu. Coba ada nggak kiai, santri, ulama yang berdosa, umpamanya bergibah, umpamanya berbohong atau riya, karena keulamaannya, karena keustadzannya, lalu dia ujub dengan kemampuan yang lebih yang dimilikinya, melebihi umumnya manusia. Ada ujub, ada riya, ada takabur, ada sum'ah, ada merasa diri lebih. Tahu itu dosa? Tahu, dalilnya juga tahu. Bukankah itu berilmu? Kenapa dia masih terjerumus ke dalam kebodohan, ke dalam dosa dan maksiat? Kenapa? Apakah itu disebut juga karena kebodohan? Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan, beliau menyatakan, ya mereka bodoh walaupun tahu dalilnya bahwa itu dosa. Bodoh karena apa? Karena beberapa hal. Pertama, mereka bodoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Orang enggak ada yang melihat, tapi Allah melihat. Malaikat juga melihat, menyaksikan, bahkan menuliskan apa yang dilakukannya. Allah berfirman, kata Allah, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Selalu ada dua malaikat yang mendampingi kiri kanan. Enggak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali ada raqib dan 'atid. Dicatat. Mereka lalai dalam hal ini. Merasa aman dari manusia, padahal Allah melihat, dan para malaikat menyaksikan serta mencatat, dan kelak catatan itu akan diperlihatkan dan dibalas. Ini yang pertama, bodoh tentang masalah itu. Kedua, ada kalanya orang tahu itu, kiai, ustadz, para santri tahu dalilnya bahwa kita selalu merasa diawasi. Tapi kenapa masih melakukan dosa dan kemaksiatan? Karena ada muncul
argumentasi atau alasan yang bodoh dalam dirinya. Nggak apa-apa sekarang dosa dan maksiat, tapi nanti bisa tobat. Dengan tobat terhapus. Hafal dalilnya, sholat yang 5 waktu menghapus dosa sebelumnya. Innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Sekarang berdosa nanti sholat terhapus, sekarang berdosa nanti tobat istighfar terhapus. Gampang. Karena itu mereka berani melakukan dosa dan kemaksiatan karena beranggapan gampang dosa itu dihapus. Bodoh itu orang, kata Ibn Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Imam Ibn Qayyim. Di mana letak kebodohannya? Kebodohannya adalah disangkanya untuk bertobat itu gampang. Disangkanya untuk bisa lepas dari kebiasaan dosa dan maksiat itu mudah. Kalau mudah terlepas dari dosa dan maksiat, maka semua orang sudah meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Pezina nggak akan melanjutkan zinanya, pemabuk nggak akan melanjutkan mabuknya, penjudi nggak akan terus-terusan dalam judinya, pembohong, demikian juga orang yang suka gibah tidak akan terus-terusan melakukan gibahnya atau bohongnya. Tapi nyatanya orang itu terus. Kenapa? Ini menunjukkan tidak mudah untuk taubat dari dosa. Kenapa? Karena taubat adalah ibadah yang sangat agung. Dan seluruh ibadah tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah itu kepada orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Akhirnya tetaplah orang di atas kemaksiatannya. Berdasarkan hal itulah maka salah satu penyebab orang mengalami degradasi iman, penurunan iman, berkarat hatinya, keras hatinya, tidak mau untuk menerima nasihat, tidak mau untuk menerima kebenaran, tetap sangat berat dan malas untuk beribadah dan amal soleh. Sebaliknya semangat ketika bermaksiat, salah satunya adalah karena dia bodoh tentang agama. Berdasarkan hal itulah maka yuk kita hindarkan diri kita dari kebodohan tentang agama. Belajarlah agama, fahamilah agama, maka akibatnya apa? Selain kita faham tentang agama itu, ilmu yang kita fahami mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termotivasi untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Itu akibat turunnya hidayah Allah kepada kita. Dan hidayah tersebut salah satunya disebabkan karena aktivitas kita dalam mencari ilmu Allah, memahami agama Allah, memahami agama Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Maka siapa saja orang yang keluar dari rumah untuk mempelajari agama Allah, Allah akan turunkan hidayah kepadanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan sekedar untuk mencari ilmu, maksudnya ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maknanya Allah akan beri hidayah kepada orang itu untuk mudah beriman, beribadah, beramal soleh, dan itu yang menyebabkan dia mudah berjalan menuju surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua menjadi orang yang selalu semangat dalam mencari ilmu, memahami agama, sehingga memotivasi kita untuk beribadah, beramal soleh, dan melakukan sebanyak mungkin kebaikan karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, salah satu penyebab orang yang berilmu dianggap tanda bahwa Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Diberikanlah pemahaman terhadap agamanya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Muawiyah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Allah akan mudahkan dia dalam memahami agama. Jadi kalau orang diberi pemahaman tentang agama oleh Allah, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Kenapa demikian? Karena setelah faham agama, dia akan beramal. Mengamalkan apa yang dia fahaminya dan mendakwahkan, mengajarkannya. Dari mengamalkan dan mengajarkan, mengalirlah pahala kebaikan yang tak ada putusnya sampai kiamat. Walaupun orangnya sudah mati, tapi ilmu yang diajarkannya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, pahalanya ngalir. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus seluruh pahalanya. Seluruh amal dari pahalanya, seluruh pahala dari seluruh amalnya, kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini 3 ngalir terus. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan di dalam Islam, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama ini sudah mati, masuk lubang kubur, sudah hancur lebur, semua anggota badannya tidak ada yang tersisa kecuali hanya tulang ekor semata-mata. Tapi pahala dari ilmu yang pernah diajarkannya ngalir terus. Dari sisi itu, kebaikan yang Allah alirkan ke orang yang berilmu enggak ada putusnya sampai kiamat. Dari sisi lain, amal-amal yang dia lakukan hanya amal-amal yang dasari pada ilmunya, amal soleh, amal baik. Makanya para ulama ketika menjelaskan apa makna dari amal soleh amal yang lahir dari ilmu. Aplikasi dari ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah itulah amal soleh. Setelah dipelajari, difahami, diamalkan, itu amal soleh. Jadi pantas apabila orang yang memahami agama secara benar akan lahir kebaikan-kebaikan dari dirinya, imannya kuat, dorongan ibadah beramal soleh juga besar, akhlaknya juga mulia, dia bermanfaat dari ilmunya kepada orang banyak, jadilah dia orang yang paling baik di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah karena paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ahabbul ibadi ilallahi anfa'uhum. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari,
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain, dan tak ada seorang pun yang lebih bermanfaat bagi manusia lain selain orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya kepada banyak orang, sehingga orang yang salah tertuntun menjadi benar, orang yang maksiat terhidayahi menjadi orang yang taat, orang yang tidak mengenal sunnah, perbuatannya hanya bid'ah, tertuntun menjadi seorang ahlus sunnah, orang yang tadinya kufur menjadi iman, yang tadinya musyrik menjadi bertauhid. Itu semuanya karena ilmu. Yuk pelajari ilmu tentang agama, hadiri majlis-majlis pengajian, majlis-majlis taklim, hadiri dimanapun halaqah yang di dalamnya membahas Al-Quran dan As-Sunnah secara benar. InsyaAllah itulah jalan hidayah kita menuju surga Allah secara mudah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi وصحبه وسلم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو والشماتة العادة. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجدم والسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكيها أنت مولاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيه معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.